Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai korosi. Kira-kira apa itu korosi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Korosi dapat kita temukan pada benda di sekitar kita. Contohnya adalah korosi pada paku, pagar rumah, dan baterai. Pengertian korosi. Korosi adalah peristiwa kerusakan logam karena terjadi reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya. Pada peristiwa korosi ini, reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi redoks, di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Salah satu contoh peristiwa korosi adalah korosi pada besi. Kira-kira bagaimana ya proses terjadinya korosi pada besi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasi berikut ini. Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi redoks juga ditandai dengan adanya penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur, namun ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia yaitu redoks ketika bereaksi dengan oksigen dan air, sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Jenis-jenis korosi yaitu ada korosi seragam, korosi sumur, korosi erosi, korosi galvanis, korosi tegangan, dan korosi celah. Korosi seragam yaitu korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada pelat baja atau profil dan logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Korosi sumur yaitu korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, di mana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberikan inhibitor, dan coating dari zat agresif. Korosi erosi yaitu korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian tajam dan kasar yang mudah terjadi korosi, dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengkikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberi coating dari zat agresif dan inhibitor, hindari aliran fluida yang terlalu deras. Korosi galvanis, korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit, pasang proteksi katodik, dan penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Korosi tegangan yaitu korosi yang terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk, diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti direnggang, ditekuk, dan lain-lain, sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi inhibitor
Apabila ada logam yang mengalami stres, maka logam harus direlaksasi. Korosi celah, yaitu korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya dibanding pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara isolator, dikeringkan bagian yang basah dan dibersihkan kotoran yang ada. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, yaitu pertama air dan kelembapan udara, kedua elektrolit, ketiga permukaan logam yang tidak rata, keempat terbentuknya sel elektrokimia. Pertama, air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air dan kelembapan udara merupakan faktor yang penting untuk berlangsungnya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka semakin mudah logam mengalami korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Contohnya adalah air hujan banyak mengandung asam dan air laut banyak mengandung garam, mampu menjadi media pemercepat korosi. Ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub-kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan ada juga yang sebagai katoda. Keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Selanjutnya, cara mencegah korosi yaitu ada pengecetan, memberi oli atau minyak, melapisi dengan plastik, galvanisasi, pelapisan krom, pelapisan timah, elektroplating, serar dicing, dan perlindungan katodik. Pertama, pengecetan. Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. Contohnya adalah pada pagar, kapal, dan mobil. Kedua, memberi oli atau minyak. Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air dan harus dioleskan secara berkala. Contoh yang menggunakan oli adalah pada bagian bergerak dari mesin seperti mesin mobil. Ketiga, melapisi dengan plastik. Lapisan plastik mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastik terkelupas, korosi mulai terjadi. Contoh yang menggunakan balutan plastik adalah pada barang-barang dapur, seperti rak pengering. Keempat, galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya atap seng. Lapisan seng dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Apabila lapisan seng tergores, seng masih dapat melindungi besi karena seng lebih mudah teroksidasi dibanding besi. Contoh galvanisasi adalah pada besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Kelima, pelapisan krom. Lapisan krom mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Cr teroksidasi membentuk lapisan oksida Cr2O3 yang sangat kuat sehingga dapat melindungi logam Fe di bawahnya. Apabila tergores, lapisan Cr masih dapat melindungi besi karena Cr-nya min 0,74 volt lebih mudah teroksidasi dibanding Fe-nya min 0,44 volt. Keenam, pelapisan timah. Lapisan timah dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Akan tetapi SnE0-nya min 0,14 volt kurang reaktif dibanding Fe0-nya min 0,44 volt. Jadi apabila lapisan Sn tergores, maka besi di bawahnya mulai korosi.
Ketujuh, electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai contoh, pelapisan dengan logam nikel, virnikel, krom contohnya keran air, timah misalnya kaleng makanan, dan timbal contohnya pipa air minum. Kedelapan, Scherer dicing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat Fe3PO4 dua kali. Kesembilan, perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah, biasanya magnesium. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Selanjutnya ada percobaan korosi, mari kita lihat videonya. Tambahkan air ke dalam tabung A lalu tutup. Tambahkan air suling ke dalam tabung B serta 1 ml minyak lalu tutup. Lapisan minyak akan mencegah udara masuk ke dalam paku. Lalu tambahkan sedikit CaCl2 ke dalam tabung C lalu tutup. CaCl2 akan menyerap kelembapan dalam tabung C. Lalu diamkan ketiga tabung tersebut selama 7 hari. Maka paku di tabung A akan mengalami korosi karena terkena air dan udara. Paku di tabung B tidak mengalami korosi karena hanya terkena air. Begitupun paku pada tabung C tidak mengalami korosi karena tidak terkena keduanya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.